Halo teman-teman, selamat tahun baru 2025. Semoga semua usaha teman-teman semakin sukses di tahun yang baru ini dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Oh iya teman-teman, saya sangat senang beberapa video tentang Franken PHP mendapat sambutan yang hangat dari teman-teman. Saya sangat menghargai antusiasme dan apresiasi teman-teman terhadap beberapa video tersebut. Ada beberapa tanggapan dan pertanyaan yang masuk. Sepertinya kelak saya akan buat video question and answer ya. Kalau teman-teman setuju, mohon tulis di kolom komentar, setuju. Kalau banyak yang setuju, saya akan coba buat video yang menjawab beberapa pertanyaan tersebut secara khusus ya. Nah, video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar implementasi Franken PHP dengan Docker. Seperti teman-teman ketahui, Docker ini adalah sebuah container management yang akan membuat hidup para developer dan tepatnya DevOps menjadi sangat mudah ya teman-teman. Karena dengan menggunakan Docker, mendeploy sebuah sistem itu menjadi sangat mudah dan praktis. Video ini tidak akan membahas Docker secara mendalam ya, karena fokus video kali ini tentang mendeploy sistem PHP dengan Franken PHP menggunakan Docker. Jadi pembahasan tentang Docker bersifat praktikal aja ya terkait dengan deployment sistem Franken PHP. Namun jika teman-teman ingin ada video khusus tentang Docker, silahkan tulis di komentar mau Docker. Oke, kita bahas teman-teman. Ini ada beberapa agendanya. Yang pertama adalah cara install Docker. Ada beberapa komen yang perlu dijalankan. Paling praktis memang menginstall Docker desktop yang tersedia baik di Linux, Mac OS maupun Windows ya. Untuk Windows bisa juga diinstall di WSL alias Windows Subsystem for Linux. Keren juga sih Windows punya subsystem for Linux. Kemudian detail cara instalasinya bisa mengunjungi website officialnya Docker ya. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian bagian kedua adalah menjalankan sistem Franken PHP biasa dengan Docker. Ini simpel banget sih. Nanti saya sampaikan beberapa catatan terkait hal ini yang penting untuk diperhatikan. Kemudian bagian ketiga adalah menjalankan sistem Franken PHP worker mode dengan Docker. Sebenarnya simpel juga sih, tetapi ada tambahan catatan yang perlu diperhatikan, jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Kemudian bagian terakhir adalah menjalankan sistem Franken PHP, tetapi dengan PHP versi sebelumnya. Misalnya dengan PHP versi 8.2 atau 8.3. Pertanyaan ini dilontarkan oleh beberapa teman di video saya sebelumnya. Jadi sepertinya ini akan menjadi pembahasan yang cukup penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Dan nanti tentu akan disertai praktek ya teman-teman ya. Baik di bagian kedua, ketiga maupun keempat. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenankanlah saya memperkenalkan Senara Cafe and Coworking Space ya. Kalau teman-teman ingin ngopi-ngopi atau ngemil-ngemil sambil ngobrol atau diskusi, bisa di Senara. Kopinya enak dan snacknya seru-seru loh. Atau jika teman-teman membuat startup atau rintisan namun belum memiliki kantor, bisa juga menyewa space di Senara. Karena Senara akan menyediakan tempat kerja yang nyaman dengan internet satelit yang cepat dan handal teman-teman. Dilengkapi pula dengan ruang meeting yang bisa juga digunakan sebagai ruang podcast atau webinar. Cocok bagi kalian yang ingin menjadi YouTuber atau memang sebagai pekerja yang bisa bekerja secara remote ya. Dan kalau pengen ngopi atau ngemil tinggal pesen aja. Seru ya teman-teman ya. Alamat lengkap Senara Cafe and Coworking Space saya tuliskan di bagian deskripsi di video ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, mari kita lanjut masuk ke pembahasan ya. Oke, ini cara instalasi Docker ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah ada di website ini, di website officialnya. Ini adalah referensinya, nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Sebenarnya teman-teman kalau menggunakan Linux akan sangat mudah sekali ya, terutama yang menggunakan turunan dari Debian seperti Ubuntu, itu sangat mudah sekali karena sudah
ada apt-get-nya ini. Nah, ini caranya seperti ini, tinggal diikuti saja ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin tidak langsung menjalankan di sini karena ini lancar-lancar aja kok cara menjalankannya kok teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya teman-teman ya. Nah, ini coba saya persiapkan dulu environment-nya ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya menggunakan multipass ya. Teman-teman kalau menggunakan macOS atau Windows, atau bahkan Linux ya, itu bisa juga menginstall nah ini dia, menginstall multipass ya teman-teman ya. Multipass ini adalah virtual machine yang bisa berjalan di sistem teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan virtual machine multipass. Coba saya perbesar dulu. Nah, teman-teman, saya sudah mempersiapkan skripnya seperti yang sudah dipakai di video saya sebelumnya. Ini ada tes, folder tes ya. Nah, ini ada folder tes. Isi dari tes ini sebenarnya cuma PHP biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman coba lihat di sini cuma isinya hello world from localhost frankenphp ya. Thanks for being awesome. Oke, seperti itu aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat dari dokumentasi frankenphp dengan Docker, ini sebenarnya cuma menjalankan seperti ini aja ya teman-teman ya. Sudo docker -v, ya ini volumenya, dimana ini $pwd itu artinya home foldernya dari user teman-teman ya. Kemudian akan di mapping ke app public. Kemudian menggunakan port yang di-expose ya, ini adalah -p 8080 seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, baik port 80 maupun 443 ini untuk HTTPS, baik untuk TCP maupun UDP-nya ya. Nah, ini bisa juga seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian image yang digunakan untuk Docker-nya adalah Danglass frankenphp. Nah, ini saya berdetail ya teman-teman ya di bawah ini, di mana ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, ini sangat penting juga bagi teman-teman ya. Yang pertama adalah adanya ini, ada parameter -d. -d ini adalah menjalankan Docker dalam mode daemon. Mode daemon, artinya nanti ketika dijalankan di terminal, maka dia langsung berjalan sebagai service di latar belakang. Jadi nanti terminalnya bisa digunakan untuk hal yang lain ya. Jadi jangan khawatir, ini ada -d, itu berarti menjalankan dalam mode daemon. Kemudian nanti ada parameter namanya -restart. Ini kalau teman-teman gunakan ini, kemudian kita berikan parameter always. Artinya nanti kalau misalnya komputer server atau dalam hal ini saya menggunakan virtual machine multipass, itu ketika di restart, maka ini akan langsung dijalankan secara otomatis setelah restart. Jadi ini kalau sistemnya kemudian crash, kemudian harus reboot, ini maka akan berjalan lagi ya teman-teman ya. Ini bagusnya adalah ketika kita menggunakan -restart gitu ya. Nanti teman-teman perlu mempelajari juga di dokumentasinya ya teman-teman ya, untuk dokumentasi Docker. Nah, ini untuk best practice, kita perlu memberi nama instance dari Docker ini ya teman-teman ya. Ini contohnya saya memberi nama test. Jadi ini -name kemudian test. Nah, ini yang penting juga, sebenarnya kan memang Docker dari frankenphp ini sudah bisa menjalankan untuk semua port ya. Tetapi karena saya menggunakan virtual machine di lokal, maka saya menggunakan variabel atau parameter environment di sini, server name sama dengan /280. Ini artinya nanti menggunakan apapun IP saya menjalankan di port 80. Ini yang akan diekspos oleh Docker-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau normalnya kalau teman-teman ini punya domain seperti contohnya video saya sebelumnya menggunakan orang.com, maka ini juga bisa diisi orang.com gitu ya teman-teman ya. Cuma ini saya menggunakan localhost dengan port 80. Nah, kemudian -v ini volumenya, ini adalah di mana program dari PHP kita. Jadi contohnya saya menggunakan home ubuntu test seperti yang sudah kita tampilkan ini tadi ya, ada di test.
Nah, kemudian akan di mapping ke app public. Jadi teman-teman, ini catatan penting ya untuk Franken PHP, bahwa Franken PHP itu secara default itu akan menjalankan script yang ada di app public yang ada di dalam kontainer tersebut ya teman-teman ya. Jadi jangan salah mapping. Ini harus ada app public. Nah, di sini isi dari app public itu kita isi atau kita mapping dengan folder script PHP kita, yaitu ada di home garis miring Ubuntu garis miring test. Jadi ini jangan sampai salah ya. Karena kalau ini salah tentu nggak akan keluar nih nanti hasilnya ya teman-teman ya. Nah ini karena saya untuk uji coba di localhost saya menggunakan port yang diekspos 8080. Oh ya ini formatnya adalah 80 yang pertama ini adalah port yang ada di hostnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses di 80 di host dan akan dijalankan atau di pass through ke 80 yang ada di kontainer. Nah, ini secara default memang akan berjalan di kontainer 80 ya. Kontainernya akan menjalankan port 80. Jadi teman-teman nanti di sini mau mapping ke port apa aja juga bisa. Jadi contohnya teman-teman menggunakan mapping ke port 8080 atau 3000 itu boleh juga ya. Nanti sehingga di server teman-teman yang mungkin menjalankan Nginx atau Apache bisa mapping ke situ atau proxy pass ke port yang sudah kita mapping di sini ya. Jadi misalnya ini 8080 maka Apache atau Nginx teman-teman bisa di pass through ke port tersebut ya teman-teman ya. Itu bagusnya kalau kita menggunakan Docker ya. Kemudian image ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini Danglass Franken PHP ya. Ini image yang kita gunakan. Nah, ini Danglass Franken PHP ini sudah menggunakan PHP yang terbaru versi 8.4. Nanti bagaimana caranya kita menggunakan PHP versi sebelumnya nanti ada di bagian ketiga ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke teman-teman, mari kita masuk ke prakteknya di sini ya. Jadi ini saya masuk ke tes tapi saya coba masuk ke sini aja. Saya juga sudah siapkan ini teman-teman ya. Catatannya yang bisa saya copy paste ya teman-teman ya. Ya, saya agak-agak males ngetik karena ini technical sekali ya, takutnya salah ketik ya. Oke, kita masuk ke ini dia menjalankan Franken PHP dengan mode runtime biasa. Nah, ini contohnya teman-teman, kita copy paste saja di sini. Ya, ini kita pastikan bahwa untuk volumenya ini home Ubuntu test sudah cocok ya. Kemudian kita akan mapping ke app public. Oke. Kita paste di sini. Kemudian kita jalankan ya teman-teman ya. Oke. Ini karena berjalan dengan mode daemon, maka ini langsung kembali ke terminal ya teman-teman ya. Dan ini kembali ke nanti kalau misalnya kita restart virtual mesinnya, maka ini akan dijalankan kembali ya, karena ini kita menggunakan restart always. Nah, kita bisa cek ya teman-teman ya, sudo docker ps. Nah, ini sudah ada ya teman-teman ya, dengan nama tes ya, karena kita memberikan nama tes di sini baru jalan. Oke. Dan kita coba lihat. Oke, 80 sudah jalan ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah bisa langsung kita browse di browser kita. Coba ini IP-nya, ini dia 64.15 ya. Coba kita jalankan ya teman-teman ya. Saya pakai Firefox deh. Oke, not now 192.168. Jangan lupa ini HTTP ya teman-teman ya, HTTP karena kita menjalankan. Oke, ini jalan ya teman-teman ya. Ini jalan. Nah teman-teman, sebenarnya ada hal yang menarik ya di sini. Karena ini volume yang ada di Docker ini sebenarnya cuma mapping ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merubah scriptnya di sini ya. Jadi saya masuk ke tes di sini nano index PHP. Ya, jadi saya tidak perlu masuk ke kontainer ya teman-teman ya. Nah ini coba kita hapus saja di sini ya. Nah oke.
Maka coba Firefox-nya, oke. Nah ini teman-teman langsung berubah ya. Jadi sebenarnya teman-teman script yang dijalankan di kontainer itu tidak di copy ya, tetapi dia hanya mapping ya. Jadi volumenya itu menggunakan volume yang di share dari hostnya. Jadi sebenarnya teman-teman masih bisa mengedit scriptnya itu tanpa perlu masuk ke kontainernya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke kontainernya nggak apa-apa juga. Jadi contohnya gini, sudo docker, kemudian kita execute interaktif dengan tty, masuk ke kontainernya kan tadi namanya apa tadi? Test ya. Kemudian kita akan coba jalankan bash, itu adalah scriptnya, bash script. Nah ini masuk teman-teman, ini sudah langsung masuk ke kontainernya di app, di folder app. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ada apa aja sih? Oh ada public ya. Nah di sini cd public. Nah ini adalah isinya adalah script tadi. Nah kita coba lihat di sini index php. Nah itu isinya ini teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa langsung edit di sini, dan sebenarnya ketika kita ngedit di dalam kontainer ini, itu sebenarnya juga mengedit, sebenarnya itu sesungguhnya mengedit juga filenya yang di hostnya ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya cuma mapping aja sebenarnya. Itu keren banget sih menurut saya sih. Jadi teman-teman nggak perlu masuk ke kontainer untuk mengedit source code-nya ya teman-teman ya. Nah, oh ini belum diinstal Htop, jadi kalau kita perlu install ya. Untuk ini karena kontainer baru ya teman-teman ya, jadi kita perlu update dulu. Tidak perlu pakai sudo ya teman-teman ya, karena ini sudah langsung mode root ketika kita masuk ke kontainer. Oke, sudah masuk. Nah ini kita bisa install misalnya nano gitu ya. Oh sorry, install nano. Nah ini kita install nano. Nah ini kita bisa nano index gitu ya. Nah ini kita bisa langsung edit di sini ya teman-teman ya. Nah thank you gitu. Nah ini jadi ketika kita lihat hasilnya ada thank you gitu ya. Itu kalau kita lihat di mana, di hostnya itu juga udah ada tambahan thank you-nya ini ya teman-teman ya. Ya, sekeren itu ya. Nah, ini kalau kita masuk di Docker-nya. Nah, di Docker ini teman-teman, itu sebenarnya menggunakan sumber daya hardware dari hostnya ya. Jadi kalau hostnya punya 8 core ya, ini akan 8 core ya. Kecuali teman-teman memang membatasi waktu membuat instant itu, membatasi baik CPU-nya maupun memorinya bisa juga. Tetapi kalau tidak dibatasi maka dia akan memanfaatkan semua resources yang ada di hostnya ya teman-teman ya. Jadi nanti perlu dipertimbangkan juga bagaimana baiknya ya. Apakah akan bisa menggunakan semua resources dari hostnya atau enggak gitu. Nah ini contohnya karena tadi multipass saya itu saya mengalokasikan 3 CPU dan RAM-nya sekitar 3 GB, maka di sini akan terpakai semua di Docker ya. Sebenarnya bukan terpakai semua, tapi bisa digunakan seluruhnya oleh instant Docker-nya itu ya teman-teman ya. Nah itu kerennya teman-teman. Ya, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya teman-teman ya. Saya sih suka sekali menggunakan ini ya, menggunakan Docker ya, karena apa? Karena Docker ini mengisolasi proses ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aplikasi teman-teman itu mengakibatkan crash, maka yang crash itu ya hanya kontainer itu aja teman-teman. Atau misalnya teman-teman memerlukan environment yang spesifik ya, tanpa perlu mungkin mengintervensi hostnya atau ngotorin hostnya, itu bisa juga teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin menggunakan PHP versi 8.2 atau 8.3, itu
secara spesifik ya, mungkin aplikasi teman-teman memang hanya bisa menggunakan versi tersebut, nah itu bisa di-set secara khusus di kontainer di Docker ini ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak akan mengganggu host maupun kontainer yang lain teman-teman. Itulah serunya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman ya. Ini saya jadi iseng-iseng ya. Oke teman-teman, ini adalah caranya kalau teman-teman menjalankan Franken PHP dengan Docker ya teman-teman ya. Ini ada beberapa catatan yang saya sampaikan tadi. Ada -e kalau teman-teman membutuhkan environment atau variable environment khusus. Dan ini adalah mapping volumenya. Dan ini port yang akan di-expose ya, dengan format host .2 port yang ada di kontainer. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke bagian kedua. Nah, ini contohnya. Saya keluar dulu. Dan tadi kan berjalan di daemon ya teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke bagian 2, kita perlu juga buktikan bahwa seandainya saya exit dari virtual machine ini. Jadi saya keluar dari terminalnya ya. Kalau keluar dari terminalnya, apakah yang terjadi? Apakah ini masih jalan? Nah, ini ternyata masih jalan ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kita meninggalkan kontainer atau terminalnya. Nah, programnya masih tetap jalan. Jadi nggak perlu harus menjalankan terminalnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mematikan kontainernya ya teman-teman ya. Atau saya mematikan virtual mesinnya. Nah, ini contohnya bukan kontainer yang saya matikan, tapi virtual mesinnya. Jadi saya matikan multipass stop Franke. Nah, ini saya matikan Franke, oke. Nah, ketika saya matikan Franke di sini, ini tentu sudah nggak bisa lagi ya teman-teman ya. Nah, ini muter-muter, alias dia sudah tidak bisa akses lagi, sampai nanti dia time out ya. Ini belum time out, kita tunggu. Atau kita nggak usah tunggu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba ketika ini mati virtual mesinnya atau servernya mati, kemudian kita hidupkan lagi ya teman-teman ya. Start Franke. Nah, ini berjalan lagi. Kita tunggu sampai dia up lagi. Oke. Nah, ini sudah time out ya teman-teman ya, sudah time out. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman ya. Franke virtual mesinnya udah jalan. Nah, ternyata jalan teman-teman. Jadi ini sudah langsung ke mode restart itu always. Jadi walaupun nanti server atau virtual mesinnya shutdown atau booting atau reboot ya, nanti aplikasi kita akan jalan lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jangan khawatir. Sekarang kita masuk lagi ke Franke. Nah, ini dia. Lalu bagaimana mematikannya? Nah, mematikannya gampang teman-teman. Jadi di sini Docker PS. Nah, ini kan kita menggunakan nama tes ya. Menggunakan nama tes. Jadi cara mematikannya gampang. Kita tinggal panggil sudo docker stop test. Nah, ini kita mematikan tes. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita PS, ini sudah nggak ada lagi yang jalan ya. Kalau kita mau lihat historinya ya bisa di PS-A. Nah, ini yang sudah mati. Ini statusnya sudah exit ya. Nah, ini tentu sudah nggak bisa diakses lagi ya, karena dia sudah mati ya teman-teman ya. Tapi ini udah time out, oke. Tapi saya ingin menjalankan lagi. Nah, untuk menjalankan lagi kontainer yang sudah kita buat tadi, sebenarnya kita nggak perlu menjalankan ulang komen tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan ribet ya teman-teman ya. Ini kita sudah buat di Docker, dan ketika kita matikan Dockernya, instance-nya, sebenarnya kita cukup menjalankan sudo docker. Kalau tadi run ya, maka kita menggunakan start test gitu. Nah, ini tesnya udah jalan lagi.
Jadi tidak menggunakan command run, tetapi kita menggunakan command start. Coba kita cek di sini. Nah, jalan lagi ya teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman. Jadi makanya di judulnya saya bikin ada kata-kata mudah. Ini karena seru banget menggunakan Docker ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menjalankan komennya secara utuh, karena itu sebenarnya sudah melekat di kontainernya. Jadi kita tinggal start lagi. Kalau mau matikan lagi ya kita menggunakan sudo docker stop test gitu ya teman-teman ya. Saya akan matikan dulu. Jadi ini kita menggunakan cara menggunakan Docker dengan cara yang super duper mudah sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman kalau nanti ada pertanyaan atau ada ganjalan mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya bisa pelajari dan saya coba jawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sementara Dockernya tetap kita jalankan sambil kita coba masuk ke versi yang worker mode teman-teman. Nah di sini worker mode memang perintahnya agak panjang karena ini ada tambahan variabel environment-nya yaitu dengan frankenphp_config, kemudian menjalankan perintah worker dan menuju ke script dari workernya. Ini adalah dari dokumentasi frankenphp dengan Docker. Tetapi saya perlu menambahkan beberapa hal ya teman-teman ya di komen yang kedua. Di sini adalah ada beberapa hal yang saya tambahkan dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti tadi ini ada -d, kemudian ada minus restart. Nanti teman-teman sudah tahu ya karena saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian seperti biasa kita tambahkan nama dari kontainernya. Dalam hal ini saya akan memberi nama worker ya teman-teman ya. Ini adalah best practice kita supaya Docker itu tidak memberikan nama secara random. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan parameter --name, maka Docker itu akan memberikan nama secara random ke kontainer kita yang kadang-kadang tidak memberikan deskripsi untuk apa sih isi kontainer kita ya. Jadi ini best practice-nya adalah menggunakan --name. Nah, di sini ada perbedaan dengan kalau kita menjalankan dengan versi normal ya teman-teman ya. Kalau mode worker ini cukup di mapping ke folder kontainer itu di /app karena sebenarnya kita juga memerlukan script-script yang di luar app _public ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kita coba lihat di sini. Nah, ini saya coba tampilkan. Kalau kita masuk ke script worker ini seperti di dua video sebelumnya ya teman-teman ya. Ini adalah script PHP Laravel Octane ya yang berjalan dengan mode worker. Jadi ini isinya seperti ini, banyak sekali. Nah, dari banyak ini semuanya itu masih kita pergunakan untuk masuk ke kontainer ya. Jadi tidak hanya yang ada di folder public. Nah, kalau yang biasa kan biasanya di public aja di sini ya teman-teman ya. Tetapi kita juga membutuhkan semua script yang ada di sini teman-teman. Jadi kita mappingnya untuk di volume kontainernya itu ya lengkap ya. Home, Ubuntu, worker. Semua isi yang ada di folder worker ini akan kita mapping ke app. Ya, sedangkan di folder app di sini sudah ada public-nya juga. Nah, di sini. Jadi sebenarnya untuk entry point sistem PHP yang ada di Docker frankenphp nanti sebenarnya akan menjalankan yang di public, itu entry point-nya ya teman-teman ya. Jadi kita perlu semuanya ini kita mapping ke folder di kontainernya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada folder public di sini. Nah, di sini ada yang namanya frankenphp-worker.php. Ini adalah script bawaannya dari Laravel Octane. Ini akan menjadi file atau script yang dieksekusi oleh frankenphp-nya. Nah, ini dia. Jadi kita perlu tambahkan environment variabelnya di sini worker, di mana nanti ini akan menjalankan home, Ubuntu, worker, public, frankenphp
minus worker gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti biasa portnya ini 8080 dan ini ditambah dengan minus E server name sama dengan .280 karena saya akan menjalankan secara localhost aja ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa harus ada image yang digunakan yaitu Danglass Franken PHP. Nah, ini saya sudah siapkan juga teman-teman. Nah, di sini. Nah, oke. Kemudian saya copy saja ya teman-teman ya. Jangan khawatir ini tidak akan bentrok ya, karena saya memberikan nama kontainernya itu berbeda. Kalau tadi dengan test, kalau sekarang dengan worker ya teman-teman ya. Sebentar, oke. Saya kopas di sini. Kemudian kita jalankan. Oh, ada error. Endpoint worker bind for. Oh, sorry. Ya, karena yang di atas itu sudah jalan ya teman-teman ya. Jadi saya perlu port yang berbeda karena di sini seperti kita teman-teman tahu untuk hostnya itu 80 sudah jalan. Jadi saya mapping di sini contohnya 81 teman-teman. Ya, itulah indahnya kalau menggunakan Docker ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya menggunakan port 81. Oh sorry, tadi gagal. Jadi saya perlu bunuh dulu sebentar. Sudo docker ps. Nah, sudo docker. Saya remove yang tadi namanya worker ya teman-teman ya. Oke, worker udah mati. Jadi saya bisa. Tadi walaupun error tadi, jadi di atas ini error ya, tetapi dia sebenarnya sudah membuat kontainer dengan nama worker. Jadi ada konflik di sini ya teman-teman ya. Jadi saya hapus dulu workernya, kemudian saya paste di sini dengan port 81 ya. Oke, jalan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini docker ps, maka di sini sudah ada dua kontainer, yaitu kontainer untuk test dan kontainer untuk worker ya. Oke, ini best practice-nya kita harus kasih nama untuk kontainer yang kita buat ya teman-teman ya, supaya Docker tidak membuat nama yang random. Nah, kalau gitu teman-teman, ini masih jalan, tapi kita coba copy di sini dan kita menjalankan port 81. Oke, jalan teman-teman. Di sini dengan port 81 kita bisa menjalankan Laravel Octane kita teman-teman. Ya, ini keren ya. Jadi dalam satu virtual machine kita menjalankan dua sistem ya. Nah, ini yang seru ketika kita masuk ke bagian ketiga teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan coba tampilkan dulu ya teman-teman ya. Di sini kan kita menggunakan dua instan ya. Saya akan masuk ke salah satu instan yaitu jadi kita mengeksekusi minus IT itu adalah interaktif dan menjalankan TTY teman-teman ya. Interaktif dengan TTY sorry. Ke contohnya ke instant worker ya, atau ke mana ini Docker instantnya kita masuk ke worker yang namanya worker, kita jalankan bash. Nah di sini teman-teman yang perlu saya tampilkan adalah dia menggunakan versi PHP berapa. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini dia menggunakan versi 8.4 karena ketika kita menjalankan ini ya, kita menjalankan Docker dengan image dan Danglass Franken PHP begitu saja, itu sebenarnya sudah menggunakan PHP versi yang terbaru, yaitu 8.4 teman-teman. Nah ini kalau mau lengkapnya ya, jadi Franken PHP minus V dengan Franken PHP-nya versi 1.3.6 dengan PHP-nya versi 8.4.2 dan KD-nya versi 2.8.4 ya. Itu teman-teman, ini yang versi terbaru. Tapi kan teman-teman mungkin sudah membangun
sistem teman-teman itu menggunakan versi yang PHP versi yang sebelumnya contohnya. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian ketiga ya teman-teman ya. Dimana kita mungkin memerlukan sistem kita berjalan dengan PHP versi sebelumnya. Nah, ini ada referensinya ya teman-teman ya, frankenphp.dev, ini docker, dan kita bisa memilih image sebenarnya yang bisa digunakan dengan frankenphp ini di sini ya teman-teman ya. Ya, ini akan saya tunjukkan di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman mengunjungi Docker Hub di sini. Di sini ada Danglass frankenphp. Nah, ini cara penggunaan frankenphp dengan Docker ada di sini. Sesimpel ini sih sebenarnya dokumentasinya. Tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan image yang lain dari Danglass frankenphp, karena dia defaultnya adalah menggunakan versi yang terbaru semua, teman-teman masuk ke tags di sini. Tags. Nah, tag di sini banyak teman-teman ternyata ya. Nah, teman-teman bisa filter di sini. Contohnya saya ingin menggunakan PHP versi 8.2 misalnya. Nah, ini akan difilter. Nah, ini PHP 2.27 dengan OS Alpine. Ya, ini jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman mengunjungi di sini, kalau building custom Docker di dokumentasinya, di sini ada petunjuknya sih. Nah, ini ada Danglass frankenphp, kemudian frankenphp versionnya kalau ada, kemudian PHP versinya berapa, dan OS-nya versinya apa. Nah, di sini yang image yang lain ini menggunakan OS Alpine, jadi bukan Ubuntu ya. Kalau di sini pakai apa coba? Kita coba cek dulu. Jadi kita masuk ke sini dulu. LSP release ada nggak ini? Oh, nggak ada perintahnya ya. Ini sepertinya Alpine juga ya, atau Ubuntu ini. Oke. Nah, teman-teman, ini secara kalau yang saya lihat di sini ini kebanyakan menggunakan Alpine bukan Ubuntu. Nah, Alpine ini memang OS turunan dari Ubuntu atau Debian ya, yang sangat-sangat kecil ukurannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini ya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Oke, CD. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat ini adalah struktur folder dari sistemnya ya. Ini isinya mungkin kebanyakan kosong ya teman-teman ya. Jadi seperti kalau kita masuk home, cd home gitu ya. Di sini cuma nggak ada usernya malahan ya. Mungkin dia pakai user root ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah versi yang sangat kecil, strip down dari Ubuntu atau Debian ya. Ini menggunakan Alpine. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan yang Ubuntu. Cuma di sini nggak ada pilihan yang Ubuntu ya, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan Alpine. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman bisa tentukan nih menggunakan versi PHP versi berapa ya. Memang tidak ada yang versi 7, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang membutuhkan versi 7, kepepetnya teman-teman harus building custom Docker image ya. Nah, ini teman-teman diberi kesempatan untuk betul-betul membangun sendiri menggunakan library sendiri, bahkan PHP library-nya juga bisa ditentukan sendiri. Itu bisa juga teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari secara khusus di building custom Docker image ini ya. Tetapi kalau kita hanya ingin menggunakan saja yang sudah ada, bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya ingin menggunakan PHP versi 8.2, bisa menggunakan versi ini ya. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk versi 8.3 bisa ini ya, Franken. Nah, ini dia. Ini contohnya. Nah, mari kita coba jalankan ya, teman-teman ya. Jadi saya sudah bikin versi copy paste-nya. Nah, di sini saya menggunakan PHP 8.2 Alpine. Ya,
ini sebenarnya kita nggak usah pull image-nya, karena ketika kita run image ini ya teman-teman ya, dan tidak dijumpai oleh Docker di repository lokalnya, maka akan otomatis di download ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya saya menggunakan 8.2. Teman-teman kalau ingin menggunakan 8.3, ini bisa menggunakan image-nya ini ya teman-teman ya. Ini dan glass, nah ini dan glass garis miring Franken PHP 1. Nah ini Franken versi 1, kemudian minus builder, kemudian ini berarti versi Frankennya 1 minus builder, kemudian PHP-nya versi 8.3.15, kemudian ini yang terakhir dari versi 8.3 ya, kemudian OS-nya Alpine, gitu ya teman-teman ya. Nah coba kita jalankan, jangan lupa ini port hostnya kita ganti karena 81 sudah kita pakai ya, dan 80 juga sudah kita pakai. Nah ini saya contohnya ingin menjalankan yang PHP 8.2 teman-teman. Oke. Sorry agak serak. Sebentar ngopi dulu teman-teman. Ya ini saya sambil ngopi. Oke, begitu teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita exit dulu. Sudo docker ps. Nah, di sini sudah ada 2 ya, teman-teman ya. Ini sudah ada 2. Kemudian kita akan coba bikin yang versi PHP 8.2. Ya, seperti biasa. Saya tambahkan daemon, kemudian restart always. Namanya lama ya. Ini saya kasih nama lama. Oke, kita jalankan. Oke, ini karena tidak dijumpai image-nya di lokal, maka dia akan download ya teman-teman ya. Nah, ini karena menggunakan Alpine itu Ubuntu versi yang sangat-sangat kecil ya. Jadi betul-betul hanya yang diperlukan saja, maka downloadnya cepat teman-teman. Nah, coba lihat secepat itu. Nah, ini sudah berjalan. Ini sudah dimunculkan ID dari instant Docker kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudo docker ps. Nah, ini sudah ada 3 teman-teman. Ya, ini yang baru lama. Nah, kita coba di sini jalankan http tapi portnya 82. Oke, jalan teman-teman, 82 ya, jalan. Sesimpel itu teman-teman. Nah, coba kita masuk ke lama. Docker exec minus it lama. Coba kita jalankan bash. Sepertinya Alpine tidak ada bash ya teman-teman ya. Kalau bash itu kayaknya Ubuntu. Nah, betul kan nggak ada. Jadi kita menggunakan sh. Nah, ini menggunakan sh teman-teman. Nah, sesimpel itu. Ini Alpine ya. Nah, kalau teman-teman coba kita lihat di sini Franken PHP minus v. Nah, coba kita lihat teman-teman PHP-nya versi 8.2.27 dengan Franken PHP-nya versi 1.3.6 ya teman-teman ya. Kalau yang di atas tadi versi berapa ya? Coba kita lihat 1.3.6 Franken PHP-nya, ini yang terbaru ya. Sedangkan yang lama ini sama teman-teman. Oke. Sama 1.3.6. Jadi versi Franken PHP-nya tetap update ya, walaupun PHP-nya yang di bawah menggunakan versi yang lama. Ini 284. Ini 28227 ya, ini agak 284 ini sama ya, KD-nya sama, cuma PHP-nya saja yang berbeda. Franken PHP-nya menggunakan versi yang baru, KD juga menggunakan versi yang terbaru. Sesimpel itu teman-teman, ternyata menggunakan Docker ya. Nah ini di sini karena Alpine ya, ini betul-betul sangat sederhana sekali. Ini berbeda kalau kita masuk ke yang 2 instan yang pertama tadi ya. Misalnya masuk ke worker, ini sebenarnya sudah bash. Nah,
Ini sebenarnya Ubuntu ya, karena saya menjalankan apt-get itu jalan ya. Nah, install hardtop. Nah, oh sorry, ini belum ini ya, belum update dan upgrade. Nah, kelamaan saya pakai masuk ke yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah kita install ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini ya. Ini Ubuntu banget teman-teman ya. Nah, ternyata gampang ya teman-teman ya. Saya rasa sih teman-teman semoga bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan di sini ya teman-teman ya. Ternyata memang semudah itu. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kalau menggunakan Docker untuk mendeploy sistem PHP dengan Franken PHP itu mudah banget ya. Ternyata sih tidak sesulit yang dibayangkan ya teman-teman ya. Jujur saya juga baru belajar Franken PHP dan Docker, terutama untuk konten Franken PHP ini, dan ternyata saya bisa menggunakannya dengan mudah loh teman-teman. Saya yakin sih teman-teman juga akan mudah memahami dan menggunakannya sehingga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan teman-teman ya, terutama teman-teman yang bekerja di perusahaan yang memang sangat membutuhkannya ya teman-teman ya. Dan saya berharap video ini dapat membantu teman-teman yang selama ini mungkin merasa kesulitan dalam mendeploy sistem Franken PHP dengan Docker. Namun jika teman-teman masih mengalami kesulitan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya coba pelajari dan jika mampu akan saya bikin video pembahasannya. Sementara sekian dulu videonya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Jika belum, teman-teman bisa subscribe, dan tentu saja saya mohon teman-teman juga men-share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan juga ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya yang tentu saja tidak kalah seru ya. Bye.